Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Sinta Putri dengan NIM F1C1210012 dari Prodi Kimia Ruang 002. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah biologi umum, yaitu ekosistem, untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah biologi umum dengan dosen pengampu Bapak Ade Adriadi, SSI, MSI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ada komponen-komponen yang menjadi penyebab terbentuknya ekosistem, yakni komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik adalah komponen lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup. Biasanya ini disebut komponen hidup. Komponen ini dibagi menjadi dua macam, yakni konsumen atau yang biasa disebut heterotrof dan pengurai atau yang disebut dengan dekomposer. Heterotrof adalah komponen ekosistem yang tidak bisa membuat makanan sendiri. Dekomposer memiliki peran untuk menguraikan bahan-bahan organis yang berasal dari organisme yang telah mati. Kedua, komponen abiotik. Komponen ini merupakan komponen yang berupa makhluk mati. Sebagian besar komponen ini bervariasi dalam ruang dan waktu. Contoh dari komponen abiotik yaitu tanah dan batu, karena struktur fisik dan komposisi mineral yang membatasi penyebaran organisme berdasarkan kandungan sumber makanan. Terus, iklim adalah kondisi cuaca dalam jangka waktu yang lama suatu wilayah. Selanjutnya, suhu dapat memengaruhi proses biologi mamalia dan unggas. Selanjutnya, air dapat memengaruhi distribusi organisme. Lalu, cahaya matahari, kualitas cahaya matahari dapat memengaruhi proses fotosintesis. Yang terakhir, garam mampu memengaruhi kesetimbangan air yang ada di dalam organisme melalui osmosis. Ekosistem alami di bumi terbagi menjadi dua, yakni ekosistem darat dan ekosistem perairan. Selain itu, ada juga ekosistem buatan manusia. 1. Ekosistem darat. Ekosistem darat ini adalah ekosistem yang ditentukan oleh suhu dan curah hujan. Ini banyak memiliki sifat, iklim, dan tempat berkumpulnya berbagai macam makhluk hidup. Ekonomi darat itu meliputi gurun, padang rumput, dan hutan hujan tropis. Selanjutnya, ekosistem perairan. Ekosistem perairan yang lingkungannya didominasi oleh perairan. Ekosistem ini bisa dipengaruhi oleh cahaya matahari yang masuk. Ekosistem ini bisa dibedakan menjadi dua, yaitu air tawar dan air laut. Air tawar memiliki kadar garam yang sedikit dan dibedakan berdasarkan keadaan air. Air laut memiliki kadar yang tinggi, ini memiliki pergerakan air yang bisa dipengaruhi oleh arah angin. Selanjutnya, ekosistem buatan. Ekosistem ini merupakan buatan atau ciptaan manusia. Biasanya ini untuk memenuhi kebutuhan dan memiliki keanekaragaman. Contoh ekosistem ini seperti hutan tanaman, waduk, atau sawah irigasi. Ekosistem juga merupakan satu kesatuan fungsional antara komponen biotik atau makhluk hidup dan komponen abiotik atau komponen tak hidup atau lingkungan. Contoh lain dari ekosistem perairan di ekosistem air tawar, ciri-ciri ekosistem air tawar antara lain variasi suhu tidak menyolok, penetrasi cahaya kurang, dan terpengaruh oleh iklim dan cuaca. Macam tumbuhan yang terbanyak adalah jenis ganggang, sedangkan lainnya tumbuhan biji. Hampir semua filum hewan terdapat dalam air tawar. Organisme yang hidup di air tawar pada umumnya telah beradaptasi. Lalu ekosistem air laut. Habitat laut ditandai salinitas atau kadar garam yang tinggi dengan ion Cl mencapai 55%, terutama di daerah laut tropik, karena suhunya tinggi dan penguapan besar. Di daerah tropik, suhu laut sekitar 25 derajat Celcius. Perbedaan suhu bagian atas dan bawah tinggi, sehingga terdapat batas antara lapisan air yang panas di bagian atas dengan air yang dingin di bagian bawah yang disebut daerah termokline.
Lalu, ekosistem estuari atau estuari atau muara merupakan tempat bersatunya sungai dengan laut. Estuari sering dipagari oleh lempengan lumpur intertidal yang luas atau rawa garam. Ekosistem estuari memiliki produktivitas yang tinggi dan kaya akan nutrisi. Komunitas tumbuhan yang hidup di estuari antara lain rumput rawa garam, ganggang, dan fitoplankton. Komunitas hewannya antara lain berbagai cacing, kerang, kepiting, dan ikan. Ekosistem pantai dinamakan demikian karena yang paling banyak tumbuh di gundukan pasir adalah tumbuhan Ipomoea caprae yang tahan terhadap hempasan gelombang dan angin. Tumbuhan yang hidup di ekosistem ini menjalar dan berdaun tebal. Lalu ekosistem sungai. Sungai adalah suatu badan air yang mengalir ke satu arah. Air sungai dingin dan jernih serta mengandung sedikit sedimen dan makanan. Selanjutnya, ekosistem terumbu karang terdiri dari koral yang berada dekat pantai. Efisiensi ekosistem ini sangat tinggi. Hewan-hewan yang hidup di karang memakan organisme mikroskopis dan sisa organik lain. Selanjutnya, ekosistem laut dalam. Kedalamannya lebih dari 6.000 meter. Biasanya terdapat lele laut dan ikan laut yang dapat mengeluarkan cahaya. Selanjutnya, ekosistem lamun. Lamun atau seagrass adalah satu-satunya kelompok tumbuh-tumbuhan berbunga yang hidup di lingkungan laut. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi ekosistem. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.